dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan
Puji nama Tuhan, Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu hari ini. Senang sekali saya bisa kembali berbagi dengan Bapak Ibu Saudara, kita bisa kembali beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa kasih karunia Allah bekerja di dalam setiap kita, menuntun kita, menolong kita sampai kita ada di malam hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak setiap kita untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat anugerahmu yang besar dan berlimpah bagi setiap kami, yang menuntun kami sampai hari ini, sehingga kami boleh ada dimanapun kami berada, dengan keadaan kami sebagaimanapun kami ada hari ini. Kami tahu bahwa kasih setiamu tidak pernah jauh dari kami. Anugerahmu itu cukup bagi kami, dan engkau itu setia bagi kami, tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan setiap kami yang terluka, sehingga apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan satu penghiburan, kekuatan di dalam Engkau melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan malam hari ini. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti breakfast tadi pagi, saya menyampaikan bagi setiap kita satu perenungan dari Yohanes pasal yang ke-14. Bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Allah Roh Kudus, yang akan menolong kita supaya kita bisa hidup dalam ketaatan kepada Allah. Jadi sebelum Yesus, pada saat itu sebelum dia ditangkap, sebelum dia disalibkan, dia terlebih dahulu memberikan satu penghiburan yang merupakan sebuah kepastian bagi murid-muridnya, itu bahwa mereka tidak akan sendirian. Dia akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yesus yang tidak terbatas, yaitu Allah Roh Kudus, untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Roh Kudus bukan hanya menyertai kita di kiri atau di kanan kita, tapi dia tinggal di dalam kita. Nah, kita akan meneruskan malam hari ini. Saya akan membagikan bagi setiap kita tentang masih dalam tema besar kita, yaitu dampak dari kuasa yang diberikan Allah pada setiap kita. Nah, saya harus ulang sedikit awal dari pembelajaran kita, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa diberikan kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Jadi dia ada di dalam saya dan saudara. Setiap kita punya kuasa yang berasal dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, kuasa itu bekerja, berkarya di dalam kita. Kata kuasa sendiri dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu dari kata dominion, yang artinya power, strength, dan juga ability. Kuasa, kekuatan, dan kemampuan. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, kekuatan untuk bertahan, dan juga kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dulunya kita nggak mampu untuk lakukan. Tapi karena ada Roh Kudus, kita diberi kemampuan ilahi untuk kita bisa mengerjakan segala sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bahwa Roh Kudus diberikan bagi setiap kita. Kita melihat dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 sampai beberapa ayat yang ada di bawah. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan malam hari ini, dan biarlah ini bisa kita mengerti dan bisa kita jadikan sesuatu yang menginspirasi kita untuk kita hidup dalam kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus termanifestasi dalam kehidupan setiap kita. Nah, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-23 mulai. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti segala firman-Ku. Ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, perkataan ini sering diucapkan Yesus, paling tidak dalam perikop ini. Yesus mengulang beberapa kali, paling tidak mungkin ada 3 kali Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan ditunjukkan dengan yang lain. Standar mengasihi Tuhan atau ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah ketaatan.
Bukan yang lain, bukan memberi persembahan yang banyak, bukan menyanyi sampai nangis-nangis, miring-miring, bukan. Tapi mengasihi Tuhan itu ditunjukkan melalui ketaatan. Jadi kalau ditanya apa ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, ya dia taat melakukan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Bukan bukan berdasarkan pemahamannya sendiri, tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau yang ada di dalam Alkitab, perintah-perintah Allah. Waktu kita memberi diri kita untuk hidup menaati firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita sedang mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan pemahaman bahwa mengasihi Tuhan itu waktu kita nyanyi sungguh-sungguh, kita nyanyi sampai nangis-nangis. Karena seringkali kita dibawa dengan perasaan seperti itu. Kita terbawa perasaan waktu kita menyanyi sungguh-sungguh itu kita sedang menunjukkan mengasihi Tuhan. Tapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan buat kita. Yesus berkata bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala firman-Ku. Dan orang yang tidak mengasihi Tuhan, mereka tidak hidup dalam ketaatan. Itu jelas. Nah, apa korelasinya dengan Roh Kudus? Kita akan melihat di bagian yang berikutnya, dikatakan ayat yang ke-25 begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, dalam paket huruf besar ya, maksudnya Roh Kudus. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara perhatikan, setelah Yesus berulang kali berbicara tentang ketaatan dan mengasihi Dia, dan sebenarnya kerinduan Tuhan supaya kita ini hidup dalam ketaatan. Kerinduannya supaya kita ini hidup dalam menunjukkan kasih kita kepadanya melalui ketaatan kita. Dan Yesus sendiri tahu karena dia juga manusia seutuhnya waktu dia ada dalam dunia. Dia tahu betapa beratnya bagi manusia untuk bisa melakukan kehendaknya. Betapa beratnya kita harus melawan keinginan-keinginan daging. Betapa beratnya kita harus melawan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan-keinginannya Allah yang ada di dalam diri kita. Yesus berkata ketika Roh Penghibur itu datang. Jadi di bagian yang atas dia berkata penolong yang lain, tapi di bagian ini dia berkata penghibur. Dia yang akan mengingatkan kamu, dikatakan apa di ayat yang ke-27? Ayat yang ke-26 dikatakan begini. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu, penghibur itu mengajar kita dan mengingatkan kita. Saudara, kuasa yang bekerja di dalam kita melalui Roh Kudus, itu dia juga memberikan kita kemampuan untuk kita bisa memahami. Dia mengajar kita dan mengingatkan kita sehingga kita bisa kembali merenungkan. Kita bisa kembali mengingat apa yang pernah Tuhan sampaikan bagi kita. Secara praktis mungkin dalam hidup kita. Buat kita yang udah lama ikut Tuhan, kita yang udah baca Alkitab berkali-kali. Seringkali kan ayat itu kita nggak hafal semua. Ayatnya ada di mana, perkataannya seperti apa. Tapi saudara ingat waktu kita ada dalam keadaan-keadaan tertentu dan kita memerlukan kalimat-kalimat atau firman Tuhan yang menguatkan kita. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kita, ada janji Tuhan yang berkata seperti ini. Ada firman Tuhan yang berkata seperti ini. Yang lebih powerful adalah di tengah-tengah keadaan kita mungkin yang sedang sulit. Roh Kudus mengingatkan kita, Yesus sudah mati bagi kamu. Anugerahnya cukup bagi kamu. Saudara, kuasa itu mengalir melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita tidak mengingatnya sendirian, tapi Roh Kudus mengingatkan kita akan segala perkataan, perbuatan-perbuatan yang sudah dikerjakan Allah bagi setiap kita. Dan itu selalu terjadi, saudara. Kita seringkali deny ketika Roh Kudus mengingatkan kita, tapi dia tinggal di dalam kita dan dia selalu mengingatkan kita. Makanya bagi orang percaya itu selalu ada pengharapan. Karena ada Roh Kudus yang selalu memberikan kita satu pengingat yang selalu mengajar kita bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus taat akan firman Allah. Nah saudara, kerinduan Yesus supaya kita hidup dalam ketaatan dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita, itu ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita bisa hidup dalam ketaatan dan mengasihi Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu mengasihi Dia. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan mampu untuk hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan kita di luar Roh Kudus itu adalah
usaha-usaha kita sendiri, perbuatan baik yang kita lakukan tanpa campur tangan Roh Kudus, tanpa pengakuan bahwa Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam kita, itu adalah kesombongan. Nah, saudara masih ingat hari Minggu kemarin saya sharing tentang itu di Ibadah Raya, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, perbuatan baik yang kita kerjakan, seringkali kita pakai bahasa untuk Tuhan, tapi kita melakukannya tanpa pengakuan bahwa kita ini sudah ada dalam status dibenarkan, kita ini adalah tebusan dari darah Yesus. Semua itu adalah kesombongan. Kalau kita tidak mendasarkan semuanya di atas dasar yang benar, yaitu pengorbanan Kristus, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, maka semua itu adalah kesombongan. Dan Yesus mau kita melakukannya dengan benar. Makanya Dia memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita bisa punya kemampuan, kita bisa punya kekuatan untuk kita bisa mengasihinya, untuk kita bisa taat akan apa yang Dia sampaikan, untuk kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin kalau diumpamakan seperti GPS, ini ilustrasi yang sudah umum sekali. Kita misalnya pengen pergi ke satu tempat, tapi kita nggak tahu jalannya harus lewat mana. Kita mulai input nama tempat itu di GPS kita, Google Maps misalnya. Dan kemudian Google Maps mulai mengarahkan kita. Dan kemudian ketika kita ada di satu persimpangan, kita salah ambil jalan. Atau kita ngeyel, kita sengaja pilih jalan yang lain. Kita disuruh lurus, kita ambil jalan belok kiri misalnya gitu. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh GPS, oleh Google Maps? Dia nggak akan maki-maki kita atau marah-marahin kita, enggak. Dia biarkan kita jalan ke sana, tapi dia mengarahkan kita untuk kembali ke track yang benar dan menuju ke tempat yang sesungguhnya, tempat yang sesuai dengan destinasi kita. Nah, saudara, kalau Google Map kita yang menentukan tempat akhir, tapi kalau kehidupan kita di dalam Tuhan, Tuhanlah yang menjadi tujuan kita. Waktu kita berjalan dan kemudian kita tidak menghiraukan peringatan dari Roh Kudus, kita tidak menghiraukan apa yang Roh Kudus ajarkan bagi kita, apa yang Dia lakukan, Dia biarkan kita mungkin dalam kedaulatannya untuk kita mengambil jalan yang lain. Tapi di jalan itu pun Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia akan membawa kita kembali sampai kita ke destinasi yang sudah Dia tetapkan, yaitu menjadi serupa dengan Dia. Saudara, ini adalah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga hari ini mungkin kita kita sedang ada di jalan yang salah. Tapi kalau kita menyadari ada Roh Kudus dalam hidup kita, mungkin Dia sudah berulang kali berbicara kepada kita. Tapi kita yang suka ngeyel, keras kepala, biarlah melalui firman Tuhan malam hari ini kita diubahkan, kita diinspirasi oleh Roh Kudus sehingga kita mau mengikuti arahannya, supaya kita dapat berjalan di jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Nah, saudara, jadi yang pertama kita belajar malam hari ini bahwa untuk mengasihi Tuhan, kita perlu hidup dalam ketaatan. Karena tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah ketaatan. Dan untuk kita bisa taat akan firman Tuhan, kita nggak mampu melakukannya sendiri. Makanya Yesus berikan kepada kita roh penghibur, penolong yang lain. Itulah Roh Kudus yang akan mengajar kita dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah Yesus ajarkan bagi setiap kita. Kemudian yang terakhir, saudara, kita melihat di ayat yang ada di ayat yang ke-27, dikatakan di sana, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus tidak hanya memberikan kita Roh Kudusnya, kuasa yang luar biasa menolong kita, mengajar dan mengingatkan kita akan kebenaran. Tapi Yesus juga memberikan kepada kita damai sejahtera. Waktu Dia terangkat ke sorga, Dia pergi dari bumi ini, Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia kasih kita Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam kita, menjadi penghibur dan penolong kita. Tapi Dia juga berikan kita satu rasa aman dalam mengiring Dia. Dia memberikan kita satu rasa aman waktu kita berjalan di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Kita tidak perlu tinggal dalam ketakutan. Kita tidak perlu tinggal dalam rasa khawatir akan penolakan, takut akan penolakan. Karena Yesus memberikan kita hidup dalam damai sejahtera. Apa maksudnya? Maksudnya adalah waktu kita ada di dalam Dia, kita tinggal di dalam Dia, dan Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita tidak perlu lagi punya rasa takut untuk kita melakukan sesuatu yang baik.
Waktu kita mau melakukan sesuatu yang baik, lakukanlah dengan hati yang tulus. Kita lakukan dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkenan atas kita. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita itu bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi itu justru adalah ungkapan dari sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan. Sehingga waktu kita mau melayani Tuhan, kita mau memberi sesuatu bagi Tuhan, kita dapat melakukannya dengan sepenuh hati. Kita dapat melakukannya dengan hati yang tulus, sehingga kita juga bisa hidup dalam ketulusan di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada lagi rasa tuntutan, rasa tertuduh dalam diri kita waktu kita ingin melakukan kebaikan atau melayani Tuhan. Karena kita tahu kita melakukannya bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, bukan untuk mendapatkan perlindungan Tuhan, tapi karena kita terlebih dahulu sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, sehingga kita melakukan yang terbaik bagi Dia. Puji nama Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan malam hari ini yang singkat ini memberkati setiap kita. Malam ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa budaya orang yang mengasihi Tuhan adalah budaya ketaatan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan orang yang mengasihi Tuhan tidak akan mampu untuk taat dengan kekuatannya sendiri. Makanya Yesus memberikan kita Roh Kudus. Kita diberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita, mengajar dan mengingatkan kita supaya kita bisa terus hidup dalam ketaatan kepadanya. Yang ketiga, Yesus tidak hanya memberikan kita Roh Kudus untuk menolong kita, tapi Dia juga berikan kita hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam rasa aman, sehingga waktu kita berjalan, waktu kita melayani, waktu kita menjalani kehidupan kita, kita bisa menghidupinya dengan rasa aman akan penerimaan. Kita diterima, ada jaminan penerimaan, jaminan akan berkenannya Allah atas kehidupan kita. Karena bukan soal apa yang kita lakukan, tapi semua tentang apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita terus melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan hati yang tulus sebagai ekspresi kita, syukur kita kepada Allah bahwa Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah melepaskan kita, Dia sudah memberikan kita damai sejahtera, Dia sudah merelakan yang terbaik segala-galanya bagi setiap kita, sehingga hari ini kita bisa hidup dalam damai sejahtera, kita bisa hidup dalam rasa aman dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, bersyukur untuk kemurahan-Mu atas kami, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama malam hari ini, dan kami boleh belajar firman-Mu. Hamba berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang ditegur oleh firman-Mu malam hari ini. Mungkin selama ini kami sedang ada dalam jalan yang kami buat sendiri Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu malam hari ini menegur kami, sehingga kami mau merendahkan diri kami, mengakui di hadapan-Mu bahwa kami perlu Roh Kudus, bahwa kami perlu tuntunan-Mu, dan kami tahu bahwa Engkau selalu setia menuntun kami dan mengajar kami. Allah Roh Kudus, mari berkarya dalam hidup kami, manifestasikan kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau berikan kami damai sejahtera-Mu, sehingga kami aman Tuhan. Kami bisa melayani dengan rasa aman. Kami bisa mengasihi Engkau dengan rasa aman. Bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau ada di dalam kami. Engkau berkenan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berkat-Mu bagi setiap kami. Tuhan, hamba berdoa, biarlah di pertengahan minggu ini Engkau terus menyertai kami. Berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami mulai siang hari ini, mulai malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang menerima berkat ini kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat kita terus mengasihi Tuhan. Jangan lupa esok pagi mengikuti program Breakfast bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.